من الرحمن يشفع. Membersihkan beberapa lama kemudian, ya Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Ya sahibal karamah. Ya sahibal karamah. Jinaka zairin. Au jinaka zairin. Au ala maqamika waqifin. جعلنا بالغفران
sekalian yang dari Banjar yang ini menyediakan, mohon berasa waktunya belum bercerita sedikit riwayat daripada Riwayat yang Habib jadi sedikit dari beliau meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1999. Jadi sekarang sebulan dari berangkat beliau mulai di Mekah, beliau mengaji dengan seorang ulama besar yang bernama Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan juga dengan Habib Abbas Al-Maliki. Dan ada ulama yang luar biasa itu Syekh Hamdan. Ada ulama yang dari Indonesia yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Badri. Dan ketika itu juga beliau dapat modal di Yaman, beliau mengaji dengan Syaikhul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yusuf Al-Habsi. Dan pulang dari Yaman, beliau masuk di Bali ini pada tahun 1900. Pak Made, aslinya di dalam sana, cuma nggak sebesar itu, seibu jari di ceruk-ceruk batu karang biasanya ada. Kita akan turun di depannya kamar mandi ini, lalu ikuti pergerakan saya Bapak Ibu ya, menuju ke objek wisata. Selamat bersenang-senang dan Allahumma sholli ala Muhammad. One moment.
hadir ke sini. بهمتكم وجدوكم فعفونا وعفونا طيكم هديكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا رحمن. الفاتحة. يا الله يا بسم الله يا الله يا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا يا الله وفقنا كريم. Baik. Abang siapa namanya Pian? Rehan. Jadi kalau kada rame, kalau kada semangat. Rombongan dari Martapura. Ayo abang tadi siapa? Langsung. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ini mau disyuting, teman bapak ibu silakan dadanya bayi. Oh. Ekspresi. Jadi wajahnya ekspresinya harus tersenyum. Karena membuat orang tersenyum insya Allah jadi pahala. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan orang sering tersenyum insya Allah dijadikan calon ahli surga. Lain halnya orang yang sering, mohon maaf, bahasa Balinya sebeng, bahasa Jawanya cemberut, bahasa Banjarnya merangut. Nah itu adalah ahli neraka, calon ahli neraka. Cemberut, merangut, sebeng, merangut dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, baru tersenyum apabila bapak ibu seberantakan tertawa sama ulun 3 hari 2 malam. Ke Pantai Kuta, Pantai Tanjung Benoa, berziarah di makam Habib Ali Al-Hamid, kemudian di Karangasem. Ada 4 tujuan harus diperhatikan. Yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu sudah nyampe di areal parkir namanya 5 unit armada, di mana satu mobil yang sama. Jangan bertukar dengan mobil tetangganya biar sopirnya Bapak Ibu tidak bingung. Selain itu, Bapak Ibu ketika nyampe di Pantai Kuta, menginjak pasir di sana, sebuah ledakan bom meledak dahsyat di kawasan Jalan Lentian Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu akan lalui. Pada saat itu saya tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan saya tinggal di belakang pemadam kebakaran. Ketika sirine pemadam kebakaran keluar menuju ke TKP, saya mengikuti kenapa bisa selama ini, ada apa sebenarnya. Setelah nyampe di Lentian saya terkejut, ternyata tempat teman saya bekerja mendapatkan ledakan bom yang sangat dahsyat. Saya bingung mencari teman-teman saya, dan pada saat di Pantai Kuta harapan saya Ibu Bapak jangan terlalu jauh dari mobil komuter kita parkir, mengingat gapura di Pantai Kuta itu mirip-mirip semua. Biar Bapak Ibu tidak kesasar, tolong pastikan untuk tidak terlalu jauh dari mobil kita parkir. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah ketika Bapak Ibu nanti mengarah kembali pulang, pastikan dicek teman-temannya dan nomor lambung mobilnya. Karena Bapak Ibu akan berbaur orang satu dunia, kumpul jadi satu di pantai yang sama. Inilah pantai yang menjadi aset pariwisata di Pulau Bali. Bali tidak seperti Martapura yang punya batu mulia, permata, emas, tambang dan lain sebagainya. Kami tidak punya itu, tapi hanya punya sumber daya alam yang sangat indah. Itu pun pernah terjadi di tragedi di tahun 2002.
lihat matahari tenggelam. Itu namanya hutan mangrove. Dan tidak berbeda jauh dengan jembatan Surabaya Madura, kendaraan roda 2 sekalipun juga diizinkan melalui jalur ini, tetapi jalurnya khusus di paling kiri dan paling kanan kita Bapak Ibu. Dibangun 1 tahun 7 bulan, murni anggaran pendapatan belanja daerah, dan menghubungkan 3 wilayah penting di pulau kami, Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan Nusa Dua. Silahkan menoleh ke kanan, itu ada bangunan tinggi sekali. Kami rencananya akan bikin patung di sana, patung Garuda Wisnu Kencana. Saat ini kakinya Garuda sudah kami tempelkan, sebentar lagi badannya Dewa Wisnu akan kami naikkan. Habis itu Garuda bentang sayapnya akan kami tempel, sehingga nanti kalau itu jadi akan jadi patung tertinggi di dunia, lebih tinggi dari patung Liberty yang ada di Amerika Serikat sana Bapak Ibu. Tahun depan 2018 patung itu sudah selesai. Saya berharap Bapak Ibu bisa berlibur lagi ke pulau kami untuk berwisata di sana. 12,5 km Bapak Ibu. Silakan menoleh ke depan. Ini pelabuhan terbesar yang kami punya. Jadi kami punya pelabuhan 3, namanya Ketapang Gilimanuk. Bapak Ibu sudah tahu kemarin. Yang kedua adalah pelabuhan Padangbai menuju Lembar, dan yang terbesar adalah yang di depan ini, pelabuhan Benoa. Kapal-kapal pesiar, kapal penangkap ikan bersandar berlabuh sangat rapi, tepat berada di sisi sebelah depan Bapak Ibu, sisi sebelah kanan maksud saya. Dan kemudian silakan menoleh sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah kendaraan roda 2, mempunyai jalur khusus Bapak Ibu di paling bawah kita. Pada dasarnya jalan tol ini berada 3 sap, dan sap yang paling bawah itulah untuk kendaraan roda 2. Dan silakan menoleh sebelah kanan. Inilah yang saya maksud dengan Bandara Internasional Ngurah Rai Bapak Ibu. Sebelah kanan Ibu Bapak 3, 2, dan 1 pas sebelah kanan kita. Kelihatan Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga pas sebelah kanan. Nah itu dia. Kemarin bandara itu ditutup oleh sama Raja Arab untuk parkirannya pesawatnya beliau dari Arab itu untuk parkir di sana. Pesawat kecil-kecil diparkir di Juanda maupun Bandara Internasional Lombok. Menoleh sebelah kiri Bapak Ibu, ini yang saya maksud dengan parasailing. Kalau Bapak Ibu nanti bisa terbang hampir 20 meter seperti itu, dibekali parasut dan bisa terbang setinggi, kelihatan nampak indah di sana. Lihat ombaknya flat, tidak bergelombang, sangat aman, sangat nyaman untuk berwisata air di sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau, akan saya bekali sepotong roti. Silakan roti ini nanti diremas-remas, taburkan di sekitarnya perahu, maka ikan-ikan hias akan kumpul jadi satu di bawah perahunya kita. Ini serius, ikan-ikan di sini tidak mau makan plankton, hanya mau makan roti. Saya tidak bohong, boleh dibuktikan sendiri nanti kalau Bapak Ibu mau. Kemudian kalau perahu kaca ini sudah mengantarkan Bapak Ibu ke taman laut, maka perahu kaca akan mengantarkan Bapak Ibu ke pulau kecil di sebelah sana, itu namanya Pulau Penyu. Di sana Ibu nanti boleh berfoto dengan penyu yang di tenda sebelah kanan menghadap ke laut Banjarmasin. Sudah dimakin kali, ada hidup ya? Oh, sudah dimakin, sudah dimakin. Untuk Banjarmasin yang baru masuk, yang belum punya grup, bikin grup, grupnya 10. Arif, come. Run. Arif, come.
besar yang mulia biasa. Tangannya di keluar atasnya. La ilaha illallah, la ilaha